Materi Engineering Tahun Lending NIM 220611020745 akan menjelaskan topik pada bab 16 sampai dengan 18 mengenai balance scorecard, sistem penghargaan berbasis kinerja dan efisiensi produktivitas, dan cost effectiveness. Untuk memenuhi tugas 7 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen kelas 4-10 dengan dosen pengampu Dr. Magdalena Wulur, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Nah, balance scorecard atau yang disingkatan dengan BSC adalah sebuah konsep manajemen yang dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1990-an. Tujuannya adalah untuk memberikan pandangan yang seimbang terhadap kinerja perusahaan dengan berfokus pada 4 perspektif utama. Yang pertama yaitu keuangan, kedua pelanggan, ketiga proses internal, dan keempat pembelajaran dan pertumbuhan. Evaluasi dan pengembangan sejak diperkenalkan BSC setelah mengalami evaluasi signifikan. Awalnya BSC hanya berfokus pada pengukuran kinerja keuangan, tetapi kemudian berkembang menjadi kerangka kerja yang lebih holistik yang mempertimbangkan berbagai aspek kinerja perusahaan. Ini termaksud penambahan perspektif pelanggan untuk menekan pentingnya kepuasan pelanggan dalam mencapai tujuan organisasi, serta menekan pada pembelajaran dan pertumbuhan untuk mendorong inovasi dan mengembangkan karyawan. Dampak terhadap desain SPPM atau Sistem Pengukuran dan Pengelolaan Kinerja. Penerapan BSC telah memberikan dampak yang signifikan pada desain SPPM. Desain SPPM yang didasarkan pada BSC cenderung lebih holistik dan terintegrasi dengan menekan pengukuran kinerja dari berbagai perspektif. Ini membantu organisasi untuk lebih memahami hubungan sebab akibat antara berbagai inisiatif, strategis, dan hasil yang diinginkan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan menyesuaikan strategi yang lebih cepat. Selain itu, BSC juga dapat meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas kinerja di seluruh organisasi sehingga memfasilitasi pemantauan dan peningkatan berkelanjutan. Nah, dalam laporan sistem penghargaan, penting untuk mengevaluasi efisiensi, produktivitas, dan cost effectiveness dari berbagai program, penghargaan, dan insentif yang sesuai. SPBK biasanya melibatkan beberapa elemen termasuk penetapan tujuan karyawan dan manajer bekerja sama untuk menetapkan tujuan yang terukur dan realistis yang harus dicapai. Pengukuran kinerja. Kinerja karyawan dimulai berdasarkan pencapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan dan indikator kerja lainnya. Penghargaan dan insentif karyawan yang mencapai atau melampaui target kinerja biasanya diberikan penghargaan atau insentif sebagai bonus kenaikan gaji, promosi, atau pengakuan khusus. Umpan balik dan evaluasi sistem SPBK juga mencakup umpan balik teratur kepada karyawan tentang kinerja mereka dengan evaluasi terhadap keseluruhan sistem untuk memastikan keadilan dan efektivitas. Manfaat dari SPBK termasuk meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan, meningkatkan retensi karyawan, memperkuat budaya kinerja yang tinggi, dan mengarahkan upaya karyawan sesuai dengan tujuan organisasi. Namun, implementasi yang efektif memerlukan perencanaan yang cermat, komunikasi yang jelas, dan pengakuan kinerja yang akurat. Efisiensi mengacu kepada kemampuan untuk menggunakan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini melibatkan mengurangi pemborosan dan meningkatkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Contohnya adalah mengurangi waktu atau biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas tanpa mengurangi kualitas hasil. Produktivitas adalah rasio antara output yang dihasilkan dan input yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Tujuannya adalah untuk mencapai lebih banyak hasil dengan input yang sama atau lebih sedikit. Produktivitas dapat diukur dalam berbagai cara, termasuk output per jam kerja, output per unit modal,
atau output per unit tenaga kerja. Cost effectiveness mengacu kepada kemampuan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara ekonomis atau dengan biaya yang efektif. Ini melibatkan membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang dicapai. Pendekatan yang cost efektif akan mencapai hasil yang diinginkan dengan biaya yang paling efisien atau optimal. Secara keseluruhan, efisiensi, produktivitas, dan cost effectiveness merupakan konsep yang saling terkait, yang penting dalam mengelola sumber daya organisasi secara efektif. Upaya untuk meningkatkan ketiganya dapat membantu organisasi untuk menjadi lebih kompetitif, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan. Laporan sistem penghargaan penting untuk mengevaluasi efisiensi, produktivitas, dan cost effectiveness dari berbagai program penghargaan dan insentif yang diterapkan dalam organisasi serta mengidentifikasi dampaknya terhadap kinerja dan tujuan strategis perusahaan. Sekian video pemaparan materi bertanggal 18. Terima kasih.